Selamat bergabung di channel kami, Bingkai Liputan. Sebelumnya klik subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya untuk mengetahui apa saja yang akan kami sampaikan melalui channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki proses pembelajaran hari ini, silakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Untuk materi kali ini kita akan belajar seni budaya, aspek seni rupa untuk kelas 8. Jadi materinya adalah menggambar model. Menggambar model ini ada di bab 1 kelas 8. Baik. Sebelum itu menggambar sudah pernah saya ulas di video pembelajaran sebelumnya atau di kelas sebelumnya, di kelas 7 kita sudah pernah membahas tentang menggambar. Menggambar itu berkaitan dengan proses mental dan fisik. Jadi mental itu berkaitan dengan ide dan gagasan, daya cipta, sedangkan fisik itu adalah berkaitan dengan proses penciptaannya, menggunakan peralatan, menggunakan alat gambar atau apapun yang bisa menjadikan kita itu membuat sebuah karya. Maka dari itu ada dua yang perlu kita pelajari, ada menggambar dan ada model. Menggambar itu tadi yang sudah saya jelaskan, sedangkan model itu ada beberapa model yang kita pakai untuk penciptaan sebuah karya seni. Menggambar model itu kata kuncinya yang pertama adalah memindahkan objek gambar pada bidang gambar dua dimensi tanpa mengurangi apapun, ya. Jadi memindahkan objek gambar pada bidang gambar dua dimensi tanpa mengurangi apapun, dengan kata lain apa adanya. Jadi sudah sesuai dengan apa? Sesuai dengan modelnya. Kalau modelnya berbentuk bulat, maka akan digambar bulat. Apabila berbentuk kotak, akan digambar kotak. Jadi tidak ada bentuk lain yang memang diciptakan khusus untuk menggambar bentuk lain misalnya. Tidak. Karena apa? Karena pedomannya pada model. Jadi apa yang kita lihat itu yang akan kita gambar, maksud saya. Baik, bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan. Untuk pengertian lebih jelasnya, kita bisa belajar dari literatur yang dengan mudah kita pelajari, bisa dari smartphone kalian, dari gadget kalian. Kalian bisa mencari di mana dan bagaimana pengertian menggambar model itu sudah ada di website atau YouTube yang bisa kita pelajari sendiri dari rumah. Baik. Selanjutnya, menggambar model itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada objek gambar. Objek gambar. Jadi
Menggambar model itu yang pertama ada objek gambar yang perlu kita pelajari. Yang kedua ada bentuk. Untuk objek. Yang ketiga prinsip. Prinsip-prinsip menggambar model. Yang keempat unsur menggambar model. Setelah unsur, yang ketiga, yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima itu ada alat dan bahan. Yang keenam ada teknik. Jadi di materi menggambar model nanti kita akan belajar 6 ini. Untuk bab 1 kelas 8. Silakan dilihat buku paketnya, karena apa yang akan saya sampaikan tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di buku paket. Mungkin hanya ada penambahan dari beberapa pengertian yang bisa kita kembangkan sendiri di saat kita membaca beberapa literatur yang ada di buku lain gitu. Selanjutnya setelah ini kita akan sambil lalu dicatat, nanti saya bahas satu persatu. Yang pertama objek gambar. Jadi nanti kita akan belajar tentang objek gambar. Jadi objek gambar itu ada 4. Yang pertama flora, yang kedua fauna, yang ketiga manusia, yang keempat alam benda. Jadi kita nanti akan belajar tentang objek menggambar itu ada 4. Ini. Jadi objek menggambarnya itu ada 4. Yang pertama ada flora, yang kedua ada fauna, yang ketiga ada manusia, yang keempat ada alam benda. Jadi flora itu berkaitan dengan apa? Flora itu tumbuhan. Ya, fauna itu apa? Fauna itu hewan. Jadi fauna hewan, flora tumbuhan, manusia ya manusia. Terus alam benda itu benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, sudah bisa dipahami. Selanjutnya ada bentuk objek menggambar model ya. Yang pertama ada objek gambar, sekarang ada bentuk objek. Saya tulis kembali untuk kalian catat. Yang pertama ada flora, fauna ya, terus manusia, alam benda. Karena ini ada 2 garis, jangan dibilang ini ada 2, tetap ada 4. Yang pertama 1 flora, yang kedua ini, ketiga ini, yang keempat ini. Baik, selanjutnya objek gambar bentuk yang pertama. Mungkin di buku kalian dituliskan banyak bentuk. Untuk materi pembelajaran ini saya rangkumkan menjadi 3, cukup 3. Yang pertama kubistis, yang kedua silindris,
yang ketiga bebas. Jadi kalau yang ada di buku ada kubistis, ada limas, bentuk dan lain-lainnya, itu saya masukkan di kubistis. Karena apa? Yang berbentuk, misalkan kotak yang mempunyai sudut atau bentuknya itu sudah sangat jelas seperti ini ya, itu nanti bentuk benda-benda yang seperti ini kita kategorikan menjadi bentuk yang kubistis. Ini bentuk dasarnya. Jadi bidang-bidang dasarnya seperti ini. Entah ini nanti akan berbentuk seperti apa ya, atau mungkin ada bentuk lain yang menyerupai ini. Ini nanti akan berkaitan dengan bentuk kubistis. Selanjutnya silindris. Silindris yang termasuk ada bentuk bola tadi, terus ada kerucut, ada silinder dan lain-lainnya. Itu semua saya masukkan kepada bentuk silindris, kan ya. Terus ada yang berbentuk seperti ini. Nanti akan ada bentuk lain lagi, misalkan yang itu berkaitan dengan bentuk-bentuk seperti inilah. Itu bentuk silindris. Jadi misalkan ada ini spidol, terus nanti ada jam dinding yang bentuknya bulat, itu termasuk di bentuk silindris. Selanjutnya bentuknya bebas. Bebas ini sudah tidak terikat pada ini dan ini. Jadi proses menggambarnya itu bentuknya sudah bebas. Misalkan nanti ada daun, terus ini mau dimasukkan di bentuk apa misalkan. Terus nanti ada apa lagi selain daun, misalkan ada bunga atau ada bentuk-bentuk lain yang itu bisa kita pakai. Atau yang paling sulit misalkan ada, kita akan menggambar sepatu, akan menggambar jam tangan, ini nanti akan termasuk di bagian bentuk bebas. Oke, sudah bisa dipahami. Untuk memilah bentuknya itu nanti kita akan belajar ini. Yang ada di buku mungkin terlalu luas atau terlalu melebar, kita kerucutkan menjadi 3. Yang pertama kubistis, yang kedua silindris, yang ketiga bebas. Baik, selanjutnya sudah sambil dicatat ya, prinsip menggambar model. Oke, kita masuk ke prinsip menggambar model. Yang pertama, kita harus tahu tentang komposisi. Ya, yang kedua, proporsi. Yang ketiga, keseimbangan. Yang keempat, nanti kita akan belajar tentang kesatuan. Baik, kelihatan ya. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang komposisi. Komposisi di dalam buku paket kalian dibedakan menjadi 3 juga. Bentuknya dibedakan menjadi 3, komposisinya juga dijadikan 3. Yang pertama ada simetris. Bila kita mengingat di pelajaran sebelumnya di kelas 7 sudah pernah saya bahas juga, di materi video sebelumnya juga sudah pernah saya bahas. Yang pertama ada simetris, yang kedua ada asimetris, yang ketiga ada sentral. Baik, kita ulas satu persatu. Sentral. Simetris itu berkaitan dengan bentuk komposisi. Komposisi ini berkaitan dengan tata letak. Jadi ini tata
letak objek, ya. Jadi tiga-tiganya ini berkaitan dengan tata letak objek. Simetris itu contohnya misalkan kita mau membuat tentang komposisi penempatan, meletakkan objek yang ada di komposisi simetris 1, 2, 3, 4. Ini ditempatkan di tempat yang letak dan jaraknya itu simetris, kanan kiri atas bawah depan belakangnya. Ini contoh gambarnya seperti ini misalkan. Nanti bentuknya akan ditempatkan di tempat yang seperti ini. Ini yang simetris. Yang kedua asimetris. Asimetris itu bentuknya atau penempatannya tidak sama di seperti ini. Ini kan sama. Jadi nanti misalkan ada bentuk segitiga, ada bentuk persegi panjang, nanti akan ada bentuk lingkaran misalkan. Nah, ini asimetris kan, jadi bentuknya tidak sama, penempatannya juga tidak sama. Misalkan ini nanti ada penempatan seperti ini. Silakan dilihat dulu paketnya, nanti gambarnya akan seperti ini. Misalkan ini yang asimetris, ininya bentuknya tidak sama, penempatannya juga tidak, tapi mengandung tata letak yang nyaman juga dilihatnya. Oke ya. Selanjutnya kalau sentral itu ada di tengah, pusatnya ada di tengah. Misalkan ini ada satu bentuk, boleh kita itu ada di mana-mana misalnya penempatannya, tapi dia akan sentral. Fokusnya di mana? Fokus di tengah, pada bentuk yang ada di tengah. Itu komposisi sentral. Baik, bisa dipahami? Oke, sambil lalu saya hapus, silakan dicatat. Selanjutnya ada proporsi. Proporsi itu berkaitan dengan perbandingan bentuk ukuran. Ukuran bentuk. Jadi bentuk objek ini berkaitan dengan proporsi. Jadi proporsinya, perbandingan ukuran bentuknya. Jadi ada ukuran, misalkan ada ukuran gelas yang kecil, nanti yang akan digambar ada gelas bentuk lain, terus ada guci atau ada piring di sampingnya, itu nanti akan berkaitan dengan proporsi, perbandingan ukuran bentuk. Jadi itu semua juga nanti proporsi ini sesuai dengan proporsi ukuran bentuk ini, nanti mengacunya pada ini. Ketika kita akan menempatkan atau memposisikan komposisi di mana yang enak ini, nanti kita harus berpedoman pada proporsi. Proporsinya seperti apa, bentuknya apa saja, objeknya apa saja, nanti akan diletakkan sesuai komposisi yang baik. Kalau semuanya sama, kalau yang akan digambar itu semuanya berbentuk sama, mungkin akan menggunakan yang simetris lebih. Ketika berbeda-beda bentuknya, mungkin asimetris, atau ada satu bentuk yang menonjol, nanti akan dikomposisikan di komposisi yang sentral. Baik. Oke, selanjutnya itu tentang keseimbangan. Jadi keseimbangan itu berkaitan dengan keselarasan. Keselarasan apa? Keselarasan objek, bidang, dan hasil. Objek, bidang, dan hasil gambarnya. Ya, jadi silakan nanti dicatat berkaitan dengan apa. Yang pertama, keselarasan itu berkaitan dengan objek. Keseimbangan itu keselarasan objek, bidang, dan hasil. Jadi bentuknya nanti misalkan setelah kita
mengatur komposisi itu dan berpedoman pada proporsi, maka keseimbangan ini sangat menentukan. Karena apa? Seimbangnya sebuah gambar misalkan diletakkan di mana? Ketika kita lihat di depan itu ada gambar, ada objek gambar, diposisikan di mana? Mudahnya keseimbangan itu biasanya kita pelajari di kelas. Saya jelaskan tentang penguasaan bidang. Jadi penguasaan bidang. Penguasaan bidang. Nanti keseimbangan itu tentang apa? Keselarasan yang misalkan kita akan menggambar bentuk yang ada di depan kita, tapi bentuknya ditaruh di mana? Misalkan kita taruh di sini. Jadi keseimbangan yang mana? Keseimbangan misalkan ini dibagi 3 atau di sini. Nah, ini ada bentuk lain misalkan yang di sini ada seimbang. Terus apa yang kita lihat dan apa yang kita gambar itu nanti dipertimbangkan keseimbangannya. Oke, bisa dipahami. Lanjut. Selanjutnya kesatuan. Kesatuan itu keserasian. Jadi kesatuan itu keserasian. Keserasian tentang apa? Tentang objek ini. Misalkan di satu objek yang akan kita gambar itu ada 3 bentuk. Semuanya ada. Yang satu adalah penghapus misalkan, atau yang satu kotak pensil, yang silindris itu pensilnya sendiri, yang bebas itu misalkan ada apa yang bentuknya bebas, kira-kira bentuk lain yang itu memang bebas. Jadi penempatannya itu diserasikan. Bagaimana? Misalkan karena kotaknya lebih besar akan ada di belakang, terus nanti setelah kotak itu nanti akan ada bentuk lain yang lebih besar dari pensilnya misalkan, terus pensilnya ada di samping. Jadi keserasian itu nanti akan menjadi prinsip menggambar model. Komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan itu nanti yang akan menjadi pedoman kita untuk belajar menggambar model. Selanjutnya, baik ya, untuk agar tidak menghapus banyak atau tetap berkaitan, saya hapus dari bawah. Oke ya, jadi subbabnya tetap ada. Yang pertama objek gambar, yang kedua bentuk objek, yang ketiga prinsip menggambar model, yang keempat unsur. Nah, ini yang harus kita pelajari juga, unsur-unsur dalam menggambar model. Oke, unsur apa saja yang ada di proses menggambar model? Yang pertama ada, ini sudah pernah saya jelaskan juga di kelas 7. Menggambar model itu ada beberapa unsur yang perlu kita pelajari. Yang pertama ada titik, silakan diingat-ingat, ada garis, titik garis, ada bidang, ada bentuk, terus volume atau ruang. Baik ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita bahas satu persatu. Titik tentunya kalian sudah tahu. Sebetulnya ini bukan cuma 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti akan ada tekstur, warna, gelap terang. Oke ya, yang pertama titik. Sudah tahu titik itu apa? Pastinya titik. Yang kedua juga garis, sudah pasti tahu garis seperti apa.
Garis itu titik-titik banyak yang digabungkan, itu menjadi sebuah garis. Terus yang ketiga ada bidang. Bidang itu terbentuknya dari garis-garis yang disatukan. Bidang ya, bidang datarnya misalkan ini, jadi ini garis yang disatukan. Nah, bentuk ini sudah lebih dari bidang. Bentuk itu sudah menjadi ini, berkaitan dengan ini, mempunyai volume. Jadi bentuknya itu mempunyai volume misalkan nih ya. Terus di dalamnya ini sudah merupakan bentuk ya, bentuk. Karena apa? Karena ini kan tidak punya volume. Nah, ini bidang, ini bentuk. Oke, selanjutnya ruang, volume. Jadi ruang, cenderung pada ruang. Karena apa? Karena ruang di bidang gambar itu ada ruang gambar atau ruang yang ada di dalam bentuknya bisa, terus ada gambar ruang dalam bidang gambar itu sendiri. Jadi volume itu dalam bentuknya yang akan kita gambar. Misalkan ini mempunyai volume. Gambar nanti akan menggambar spidol misalkan, nanti akan ada volumenya di mana, di sini ya, karena berkaitan dengan menggambar model, nanti unsurnya ada ini. Selanjutnya tekstur. Tekstur itu ada dua, ada tekstur kalau di dalam menggambar model itu hanya ada satu ya, teksturnya pasti tekstur semu. Tapi kalau di seni rupa itu ada tekstur nyata. Kalau nyata itu benar-benar bentuknya atau terasa dalam rabaan. Tapi kalau di seni rupa menggambar itu hanya satu, yaitu teksturnya dengan tekstur semu, yaitu prosesnya menggambar, hasil dari menggambar. Nah ya, tekstur. Kalau patung itu nanti teksturnya tekstur nyata diraba. Selanjutnya warna ini memang menjadi unsur. Karena apa? Karena menggambar model, kalau ingin menggambar model dengan warna pasti menggunakan warna. Ini ya, pewarna apa saja yang kita ketahui ya, banyak, ada cat, ada krayon, ada pensil warna dan lain-lain. Gelap terang ini biasanya penegasan dari mana? Dari pencahayaan. Oke ya, gelap terang dari pencahayaan nanti biasanya ketika kita kuat di gelap terangnya, maka gambar objek itu akan lebih nyata ya. Baik, bisa dipahami. Selanjutnya, oke ya, selanjutnya ada apa saja? Ada alat dan bahan. Nah, ini alat dan bahan ini berkaitan dengan apa? Dengan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan alat bidang gambarnya, bahannya itu misalkan kertas, maka ini akan menggunakan apa? Menggunakan pensil ya, terus krayon misalkan, terus ballpoint ini. Baik, ini contoh yang kertas. Jadi itu kalau kita menggunakan bahan apa? Bahan kertas. Menggunakan apa? Pensil, krayon, bolpen dan lain-lain. Kalau menggunakan kanvas, misalkan apa yang diperlukan? Ya, pastinya cat, terus kuas ya, dan lain-lain. Sudah. Jadi alat dan bahan yang kita butuhkan ya sesuai dengan apa yang akan nanti kita lakukan. Misalkan menggambarnya menggunakan bahan alatnya, atau bahannya menggunakan bahan kertas, alatnya menggunakan pensil, krayon, bolpen dan lain-lain. Terus kalau bahannya menggunakan kanvas, alatnya menggunakan alat cat, kuas dan lain-lain, bahan cat, kuas dan lain-lain. Ini ya. Jadi alat dan bahan tidak
perlu kita ulas lebih dalam karena di buku itu sesuai dengan apa yang ditugaskan. Oke, silakan dicatat. Selanjutnya, sambil diingat-ingat bahwa unsur menggambar model itu ada 8. Unsur menggambar model ada 8. Silakan diingat-ingat, ada titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, gelap terang. Selanjutnya, ini tadi ada 6. Yang pertama ada objek gambar, untuk objek, prinsip menggambar, unsur, selanjutnya alat dan bahan tadi. Yang terakhir ini berkaitan dengan teknik. Tekniknya sebetulnya kita mempunyai teknik sendiri-sendiri. Misalkan kita harus membuat sebuah gambar model, itu tidak berpedoman pada kita harus seperti ini atau seperti ini, terus ini kita harus mengikuti apa yang ada di buku. Tidak harus, karena apa? Kemampuan dan skill kalian semuanya tidak sama. Ada yang sudah pintar menggambar, ada yang hobi melukis, atau mungkin ada yang sangat kesulitan untuk menggambar. Teknik ini akan berguna bagi kita yang masih belajar, ya, belajar untuk menggambar model yang lebih mudah. Misalkan yang pertama, menyiapkan objek. Yang disiapkan tentunya objek. Karena apa? Karena menggambar model tidak mungkin terjadi ketika kita tidak punya objek gambar. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, ini sesuai dengan yang ada di buku ya. Yang kedua membuat sketsa. Membuat sketsa. Nah, sketsa tentunya itu dasar awal, gambar awal atau dasar untuk kita nanti melanjutkan proses menggambarnya dari sketsa, terus akan dilanjutkan dengan mewarnai dan lain-lain. Ya, sketsa mungkin hanya sebatas misalkan ini, ya. Terus nanti ada bentuk lain. Ini sebatas sketsa. Ya, misalnya. Nah, belum lagi nanti kita akan berlanjut pada tahapan berikutnya, kesan gelap terang. Nah, kesan gelap terangnya ini di mana? Kalau ini ada di depannya, ya kan, yang besar ada di belakangnya. Gelapnya di mana? Terangnya di mana, ini akan berkaitan dengan pencahayaan. Misalkan pencahayaan dari depan, cahayanya berarti yang bagian samping kanan dan kiri ini nanti akan gelap, ya, yang digelapkan. Dan ini juga akan lebih gelap karena ada di belakangnya. Dan cahaya itu nanti bayangan akan jatuh di bawahnya, di samping sini belakang. Baik. Mungkin ini contoh saja, nanti kalian bisa nonton tutorial yang lain di channel ini, atau bisa lihat di proses menggambar di channel lain. Selanjutnya detailnya. Jadi ini membuat detailnya, detail objek. Ini baru detailkan. Setelah ini nanti ada, misalkan di sini ada tulisan atau botol apa, detailkan lagi. Ini nanti ada, misalkan ada tulisan atau ada gambar apa yang ada di sini, didetailkan. Lebih detail lagi dari kesan gelap terang, ya. Karena apa? Ini menuju tahap akhir. Nah, selanjutnya mewarnai. Sebetulnya proses mewarnai ini sudah
kalau memang ini akan gambar ini akan diwarnai, harusnya setelah membuat sketsa itu sudah langsung diwarnai. Ini ya. Jadi setelah membuat sketsa itu langsung proses mewarnai, kesan gelap terang, terus detailnya ini nanti akan berjalan dengan sendirinya. Jadi dari proses sketsa sudah dibuat, langsung membentuknya, langsung ketika ingin mewarnai langsung diwarnai, warnai dengan kesan gelap terangnya ditambahkan, dan detail objeknya sambil lalu juga akan ditambahkan. Nah, yang terakhir, paling terakhir adalah finishing atau sentuhan akhir. Sentuhan akhir itu di mana? Di saat kita sudah semuanya selesai, pasti ada hal yang perlu kita tambahkan. Misalkan ada yang perlu kita tambahkan, ada yang perlu kita perbaiki warnanya, ada yang perlu dikuatkan warnanya, ada sesuatu yang ketinggalan. Misalkan, oh ini ada tulisan ini ternyata belum tertuliskan. Semuanya di finishing dan dikuatkan bagaimana nanti karakter dari bentuk ini dan warna dari objek yang kita gambar itu nanti di finishing kita akhiri dengan sentuhan, dimana setelah finishing itu disitulah kita sudah menghasilkan sebuah karya. Baik, bisa dipahami. Jadi oke, saya ulas kembali di akhir. Yang pertama ada objek gambar. Objek gambar tadi sudah jelas, ada beberapa, ada 4. Yang pertama ada flora, fauna, manusia, dan alam benda. Bentuknya ada kubistis, silindris, dan bebas. Prinsipnya menggambar model itu ada komposisi, proporsi, kesatuan, keseimbangan. Terus yang unsur-unsur itu ada 8, garis, titik, bidang, bentuk, ruang, tekstur, warna, gelap terang. Nah, di alat dan bahan sudah banyak. Nanti kita bisa belajar alat dan bahan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang akan kita buat sebuah karya itu. Yang terakhir tekniknya ini ada. Ini teknik dasarnya sebetulnya. Silakan kalau nanti akan berkarya mengerjakan tugas-tugas tidak harus berpedoman pada ini. Dipersilakan untuk menggunakan teknik-teknik sendiri. Nah, kolaborasi misalkan apanya yang bisa kalian dahulukan dan bagaimana nanti kalian berkaryanya itu nanti bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Menyiapkan objek, membuat sketsa, gelap terang, detail objek, mewarnai, finishing, dan lain-lainnya. Itu yang ada di buku sebagai pedoman saja. Nanti kita akan berkembang sesuai dengan kemampuan kita setelah kita mempelajari ini semua. Baik, silahkan dicatat dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.